Merokok, Ustadz katakan hukumnya haram, bukan makruh tapi haram, jelas. Ada yang mengatakan itu makruh, itu zaman dahulu itu. Ketika zaman dahulu belum jelas madaratnya, belum jelas bahayanya. Zaman dahulu belum ada teknologi, belum ada alat kedokteran, belum ada ilmu pengetahuan tentang rokok seperti sekarang ini. Sekarang dokter-dokter mengatakan rokok itu bahaya atau tidak? Bahaya. Bahaya untuk ini, untuk ini, untuk itu, segala macam. Ya, menjadi sebab termasuk terbesar akan kematian seseorang di dunia ini. Termasuk salah satu sebab terbesarnya adalah rokok. Dan kalian kalau ngerokok berarti kalian membeli. Kalau kalian membeli berarti memberi untung. Memberikan apa? Untung. Siapa yang kalian berikan untung? Orang Islam apa orang Cina? Orang Islam apa orang kafir? Orang kafir. Orang kafir yang mereka punya pabrik-pabrik rokok itu. Dan orang kafir yang punya pabrik-pabrik merokok itu, berapa keuntungan yang mereka dapatkan kalau kalian beli rokok mereka? Kemudian keuntungan mereka apa digunakan untuk bangun masjid? Apa digunakan untuk bantu pondok pesantren? Atau mungkin bantu untuk melunasi tanah SKM? Nah, kan tidak. Di mana keuntungan mereka? Akan digunakan untuk maksiat. Termasuk sekian persen diwajibkan untuk disalurkan ke gereja. Kalian beli rokok berarti kalian bantu gereja. Kalian beri rokok berarti bantu mereka untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Membantu seseorang bermaksiat kepada Allah termasuk hukumnya maksiat, termasuk hukumnya dosa dan haram. Ya, oleh karena itu jelas-jelas orang yang rokok pasti dosa. Jelas-jelas, apalagi sudah dipastikan berbahaya. Apalagi tidak cukup dari ibadah itu semuanya, orang yang merokok mengganggu orang lain. Mengganggu orang lain atau tidak? Mengganggu. Ya. Kalau ketika kita rokok di antara orang lain, dikatakan oleh dokter, bukan ustadz yang mengatakan, dokter, orang lain sekitar kita yang tidak ngerokok lebih banyak dapat madharatnya, bahayanya daripada orang yang ngerokok itu sendiri, yang duduk di sekitarnya itu. Kalau misalnya orang tua kalian ngerokok, keluarganya di antara mereka itu tidak ngerokok, tapi orang tuanya ngerokok dekat dengan mereka, anak-anaknya, keluarganya, bahayanya lebih besar daripada yang ngerokok itu sendiri. Na'udzubillahi min. Ya, man aza musliman faqad azani wa man azani faqad azallah. Rasul SAW bersabda, barang siapa yang mengganggu seorang muslim maka berarti dia telah menggangguku. Mengganggu siapa? Rasulullah SAW. Mengganggu orang muslim menggangguku. Barang siapa menggangguku, mengganggu Rasulullah, berarti mengganggu siapa? Mengganggu Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tidak terima kalau Rasul diganggu. Mengganggu Rasul berarti mengganggu Allah. Mengganggu orang muslim berarti sama aja dengan mengganggu Rasulullah SAW. Kira-kira orang yang ngerokok di sekitar kita terganggu atau tidak? Pasti terganggu. Baunya yang seperti itu, baunya, madaratnya, baunya aja, itu bau yang tidak disukai oleh malaikat. Pernah suatu waktu Nabi SAW mendapatkan seseorang masuk masjid, kemudian dari mulut orang tersebut tercium bau yang tidak sedap karena habis makan bawang-bawang. Tahu bawang? Ya, ketika dimakan bawang tersebut dalam keadaan mentah khususnya, maka akan mengeluarkan bau yang tidak sedap dari mulutnya. Karena makan bawang aja, Nabi perintahkan sahabat-sahabat untuk menarik orang tersebut keluar dari masjid dan dibawa ke pemakaman Baqi di situ, dijauhkan dari masjid. Kemudian Nabi SAW bersabda, innal malaikah tata'azza mimma yata'azza minhu banu Adam. Sungguhnya malaikat-malaikat itu akan terganggu dengan bau yang manusia akan terganggu dengan bau tersebut. Jadi bawang terganggu manusia dengan baunya karena tidak sedap, baunya tidak enak. Nah, kalau rokok pasti lebih bau daripada bawang, dan insya Allah pasti malaikat akan lari daripada baunya rokok. Kalau kita ngerokok jangan mengharapkan ada malaikat Jibril di situ. Kalau kita ngerokok jangan mengharapkan ada malaikat Israfil di situ. Jangan ada kita mengharapkan ada malaikat yang membawa rahmat di situ. Oh, kalau gitu ngerokok terus biar malaikat Israel tidak datang. Ya, malaikat Israel waktunya tetap akan datang. Ya, kalau kepingin cepat ketemu malaikat Israel, ngerokok yang banyak. Insya Allah cepat-cepat ketemu malaikat Israel. Kalau mau ketemu cepat-cepat. Nah, kalau kepingin kalian sehat, kepingin kalian panjang umur, dari kesehatan sekarang. Ya, dari kesehatan aja sudah tidak baik.
belum dari agamanya, belum dilihat dari kacamata agama. Apalagi dikatakan oleh Habib Salim Asy-Syatiri almarhum rahimahullah taala rahmatul abrar, beliau mengatakan dalam nasihatnya, dalam kalamnya, bahwasanya orang yang perokok itu tidak akan meninggal husnul khatimah dan sebaliknya akan meninggal su'ul khatimah kalau tidak taubat dari rokoknya 40 hari sebelum kematian. 40 hari sebelum kematian. Jadi kalau kalian punya ya, atau mengetahui orang-orang di sekitar kalian yang kemudian wafat, meninggal, lihat-lihat orang itu ngerokok apa enggak. Oh ngerokok. Berhenti apa enggak. Oh tidak berhenti, berarti meninggalnya su'ul khatimah, na'udzubillah. Oh berhenti, kapan berhentinya, tanya. Oh berhentinya 30 hari sebelum wafatnya, oh su'ul khatimah. Oh kapan meninggal, berhenti daripada ngerokok? Oh sudah 2 bulan berhenti sebelum wafatnya, kira-kira meninggalnya husnul khatimah. Itu yang dikatakan oleh Habib Salim bin Abdul Asy-Syatiri rahimahullah. Ya, oleh karena itu hati-hati. Ya, kalau Allah Subhanahu wa taala masih mau menyelamatkan orang yang merokok daripada meninggal su'ul khatimah, biasanya diberi taubat sebelum meninggal. Dikasih sakit, ketika sakit baru berhenti ngerokok. Sakitnya 3 bulan, 4 bulan baru meninggal. Ya, itu masih disayang dan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah tidak sayang, tidak menyelamatkan hambanya, dibiarkan ngerokok terus. Bahkan ketika masih di rumah sakit pun sempat ngerokok sampai mati dalam keadaan seperti itu. Naudzubillahi min dzalik.